Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, entah apa yang terjadi dengan kepolisian Republik Indonesia sekarang ini, terutama eh, Cirebon ya, Polda Cirebon dan Polres Cirebon, di mana mereka pada saat itu sangat menegaskan, ya, mereka berapi-api mencari bukti, menyiapkan kuasa hukumnya untuk melawan seorang kuli bangunan. Namun pada kenyataannya kita lihat tanggal 24 Senin tanggal 24 kemarin mereka tidak menepati janji dan mengulur waktu hingga tanggal 1 minggu depan. Jadi di sini kita bisa menyadari, ya, seharusnya mereka penegak hukum harus mematuhi undang-undang dan menepati janjinya. Namun kita lihat di sini permainan mereka, justru mereka yang melanggar, ya, yang melanggar perjanjian tersebut dan waktu yang sudah ditetapkan. Ya, contoh kalau rakyat kecil, ya, ini kalau terjadi di rakyat kecil saat pra-peradilan baru tidak datang, yang dilawan, ya, yang mau diajukan pra-peradilan, pasti rakyat itu akan diserbu dan entah diapakan, ya. Pastilah penegak hukumnya akan mengambil tindakan tegas. Namun di sini ini kan penegak hukum, mereka akan menguasai hukum. Jadi mereka seakan-akan Indonesia ini punya mereka sendiri. Hukum di tangan mereka, bermakna Indonesia itu mereka kuasai. Jadi dari sini pun kita bisa melihat, ya, betapa lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama kepada rakyat kecil. Dan kita juga bisa menilai bahwa kepolisian Polda Cirebon pada saat ini hanya berani jumpa pers, membuktikan untuk menyatakan orang tersangka, mengambil daripada ijazah, paspor, KTP, buku rapor, FB, dan sekarang menyerang lagi dia punya foto prewedding. Ini kan merasa lucu, guys, ya. Jadi di mana bukti-bukti itu sangat tidak mendukung scientific crime investigation, ya. Seperti yang pernah diucapkan oleh Wakapolri, Bapak Wakapolri pada saat itu menyatakan bahwa menetapkan sebuah tersangka harus punya bukti yang kuat dan scientific crime investigation. Dan dia pernah berikan mandat bahwa bebaskan orang-orang yang tidak bersalah, jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi dari sini, ya, pasti Mabes Polri sudah mengetahui ada ketidakberesan di dalam kasus yang ditangani Polda Jabar saat ini. Sehingga mereka menunda karena berkas-berkasnya tidak cukup, hanya akan mempermalukan institusi kepolisian melawan kuli bangunan. Ya, soal hukum, mereka penegak hukum, namun kenyataannya mereka sendiri yang melanggar hukum. Jadi dari kasus ini, ya, kita bisa belajar bahwa keadilan sosial di Indonesia itu bagi seluruh rakyatnya memang sangat dipilih-pilih, guys, ya. Sudah seharusnya kita rakyat Indonesia bersuara bersatu melawan kezaliman-kezaliman para mafia hukum ini. Mereka tidak bisa dibiarkan, dan seharusnya Bapak Kapolri mengambil tegas, ya, kenapa membiarkan orang-orang penegak hukum sendiri yang melanggar hukum. Itu adalah semua tanggung jawab Bapak Kapolri, ya. Mereka itu adalah anak buah Bapak, ya. Pastinya Bapak mengetahui apa pekerja mereka yang tidak beres dan yang tidak betul. Kenapa dipiara lagi polisi-polisi atau aparat penegak hukum yang begitu, ya, yang hanya merusak citra kepolisian Indonesia, yang hanya memperburuk citra kepolisian Indonesia terpandang di luar negeri, ya. Di luar negeri banyak negara sekarang ini pemerhati seluruh dunia memperhatikan kinerja kepolisian Indonesia yang begitu bobrok, terutama khususnya Polda Cirebon dan Polres Cirebon yang menangani tahun 2016. Ya. Dan saya katakan lagi sini buat si Joan, ya, khusus lagi si Joan, saya katakan Anda sekarang siap-siap, ya. Kalau betul-betul nanti Peggy Setiawan bebas dan 7 lainnya dinyatakan bebas dan tidak bersalah, kau harus mempertanggungjawabkan narasimu, karena pernah salah satu narasi yang kami kutip, kau pernah menuduh pengacara-pengacara Peggy Setiawan mengadakan skenario palsu.
Jadi silakan Anda berkoar-koar sekarang, cari pembelaan diri, kami tetap akan proses kau. Ingat,